Sampai netizen sama buzzernya Lesti itu sampai masuk ke ini sosmed pribadi saya. Pamit sama penciptanya itu kan lagu tuh kan udah lama berkibar, udah dinyanyikan sebelum Lesti, udah dinyanyikan dengan bermacam penyanyi dangdut, ya kan? Kenapa mesti Lesti? Nggak adil. Lesti sebatas menyanyikan lagu itu. Dia kan tidak mengopi ulang, tidak bikin lagu. Itu kan lagunya yang dinyanyikan di apa? Terus karena suara Lesti bagus, menangnya suatu kontes menyanyi itu bukan karena lagunya, karena dia bisa membawakan lagunya. Karena suaranya. Juri nggak melihat dari lagunya, juri melihat cara menyanyikannya seperti apa. Laporan yang dilakukan terhadap Lesti itu kan terkait masalah penggunaan ciptaan daripada Yoni Dores. Yoni Dores ya. Yoni Dores. Yes. Nah, dalam hal ini sang pelapor harusnya tidak memukul rata dengan membuat suatu laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena kenapa? Ini kan terkait ciptaan lagu. Ciptaan lagu itu kan ada yang menaungi, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di mana LMKM ini itu adalah membawahi pencipta lagu ataupun para yang mempunyai lagu itu sendiri, di mana LMKM ini mengatur daripada sistem terutama terkait masalah royalti. Nah, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, ini saya duga sangat-sangat prematur. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Yoni Dores sebut netizen tak paham permasalahannya dengan Lesti Kejora. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Laporan yang dilakukan terhadap Lesti itu kan terkait masalah penggunaan ciptaan daripada Yoni Dores. Yoni Dores ya. Yoni Dores. Yes. Nah, dalam hal ini sang pelapor harusnya tidak memukul rata dengan membuat suatu laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena kenapa? Ini kan terkait ciptaan lagu. Ciptaan lagu itu kan ada yang menaungi, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di mana LMKM ini itu adalah membawahi pencipta lagu ataupun para yang mempunyai lagu itu sendiri, di mana LMKM ini mengatur daripada sistem terutama terkait masalah royalti. Nah, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, ini saya duga sangat-sangat prematur.
Bang, ada yang bilang kan mengatakan seharusnya tidak tertuju kepada Lesti, tapi tertuju yang mengadakan sebuah event itu atau produsernya lah yang atau juga menguploadnya. Karena kan Lesti katanya hanya mengcover. Menurut Abang melihat statement beberapa praktisi hukum itu gimana sih Bang? Kalau kita melihat di pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, di situ menyatakan dengan tegas bahwa barang siapa yang melakukan hak ekonomi, artinya melakukan atau menyanyikan lagu si pencipta atau hak pemegang cipta, kemudian tidak meminta izin, jelas di sana, maka dia harus memberikan atau meminta izin, kemudian dia memberikan royalti. Kalau kita lihat di pasal 9 ini, itu jelas tegas diatur di sana bahwa harus ada izin dari pencipta lagu tersebut. Menurut saya laporan mereka sudah tepat, cuman memang kita kembali kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kita boleh berpendapat, tapi kalau prinsip saya adalah kembali tadi pasal yang dilaporkan oleh pihak Yoni jelas di situ. Jadi ada menyalahgunakan milik orang lain hak cipta gitu, tanpa izin. Nah ini memang jika terbukti ya, tentunya dari pihak Yoni harus membuktikan, karena di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Kemudian juga ada namanya asas presumption of innocence, adalah asas praduga tak bersalah. Nah, kita kembali ke penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya akan menilai dan memutuskan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kira-kira begitu. Nah ini kan salah satu pengakuan Johnny Deres itu, dia sudah mensomasi Bang Lesti Kejora, tapi tidak dijawab sampai akhirnya dia alasan dia tuh melaporkan Lesti ke Polda Metro gitu. Menurut Abang melihatnya seperti apa? Baik, berarti kan di awal memang sudah ada niat etikat baik dari pihak Yoni, artinya mereka melayangkan somasi dulu, kemudian mungkin mereka berharap ada tanggapan secara positif, kemudian mungkin mereka akan, kalau ditanggapi pasti ada namanya mediasi, mungkin mereka akan menempuh penyelesaian secara kewargaan atau dengan jalan damai. Tapi karena tidak direspon, makanya mereka naik banding, artinya mereka membuat laporan di Polda Metro Jaya. Kira-kira begitu. Nah ini kan dari Lesti sendiri merespon ya Bang, kalau mereka sih masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores. Respon tersebut dari pihak Lesti melalui kuasa hukumnya melihatnya seperti apa sih Bang? Kalau saya melihat respon dari pihak Lesti sangat positif, karena mereka menyatakan itu mereka sangat menghormati dan menghargai laporan yang dilakukan oleh pihak Yoni Dores. Dan kemudian ada statement mereka menyatakan bahwa dalam hukum pidana ada namanya asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Nah, memang ini semua kita kembali kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tentunya penyidik juga nggak sembarang, dia harus menilai dengan teliti alat-alat bukti dan kemudian saksi-saksi, apakah unsur pidananya ada atau tidak, unsur delik. Kalau memang sudah terpenuhi, tentunya bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kali ini kan masih dalam penyelidikan, jadi masih mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kira-kira Lesti masih bisa gitu selamat nggak sih mungkin dari gugatan Yoni Dores gitu, gimana Bang? Gini, selama yang mempublish itu bukan Lesti dan bukan dipublish di akunnya Lesti, maka nggak ada kaitannya Lesti yang digugat atau dilaporkan polisi. Karena apa? Karena undang-undang kita mau ditarik dalam konteks ITE sekalipun, itu yang dapat diikat secara hukum adalah yang menyebarkan. Nah, maka yang menyebarkan yang memiliki kanal YouTube-nya, channelnya itu. Nah, kalau mau ditarik Lestinya, ya seperti yang tadi yang udah saya jelaskan itu. Iya kan? Apakah Lestinya mendapatkan nilai komersialisasi? Kalau dapat, ya pihak si pencipta lagu harus bisa buktikan itu. Kalau dia nggak bisa buktikan itu, ya ini sumir. Nah, kalau pembuktiannya bahwa seolah-olah bahwa si Lesti ini mendapat ketenaran, gitu ya, mendapat ketenaran dari menyanyikan lagu itu, ya ketenaran ini kan nggak bisa dikonversi menjadi nilai. Kalau dikonversi menjadi nilai komersil, mau versi siapa? Kan gitu kan? Apakah mau versi si Yoni Dores ini? Ya kan, siapa? Yoni Dores apa? Yoni Dores, apakah mau versi si Yoni Dores? Nah, kalau mau cara gitu, maka saya katakan, si Lesti juga mampu. Justru karena saya menyanyikan lagu kau ini sekarang jadi terkenal.
Lagumu memang dulu terkenal, tapi sudah redup. Sekarang karena saya nyanyikan, maka itu menjadi terkenal. Dan keterkenalan itu saya konversi juga menjadi nilai komersialisasi yang mungkin akan kau dapat. Nah, kan jadi debat kusir yang nggak ketemu, gitu kan? Nah, maka saya katakan ini terlebih dari masukan hukum, ini masukan juga kepada semua pihak. Zaman udah berbeda. Dan kemudian hukum kita, undang-undang hak kekayaan intelektual itu memang mesti udah diubah. Artinya apa? Artinya ini sudah zaman artificial intelligence yang kemudian membawa teknologi begitu pesatnya. Kalau kemudian pihak-pihak yang merasa memiliki lagu, menciptakan lagu, lalu kemudian begitu kakunya, ya kan, menerapkan aturan-aturannya sendiri yang belum tentu aturan-aturan itu juga diilhami oleh hukum, maka ke depan orang nggak akan juga menggunakan pencipta lagu. Orang akan lebih memilih artificial intelligence yang lebih murah, lebih mudah, dan tidak akan menimbulkan intrik hukum ke depannya. Gitu. Jadi bukan berarti saya berpihak kepada Lesti dan kemudian mendegradasi, hak cipta itu tidak perlu dihargai. Nggak begitu juga. Hak cipta itu perlu dihargai. Tapi kembali, secara hukum kita di Indonesia, hak cipta itu bicara lagu ini tatanannya seni. Seni itu tidak menjadi tatanan utamanya komersialisasi. Kan begitu kan, kalau kita mau bicara secara filsafat dan lain sebagainya ya, seni itu tatanan utamanya adalah menyenangkan, menghibur. Tatanan paling akhirlah komersialisasi. Nah sekarang jangan dibalik, gitu loh. Ya kan, jangan dibalik, tatanan utamanya komersialisasi. Nah, kalau kita bicara secara hukum, ya, kembali, walaupun hak kekayaan intelektual itu dianggap di Indonesia sebagai suatu kekayaan, tapi ranahnya izin. Bicara izin, azas yang digunakan ultimum remedium. Begitu, Pak. Oke. Pihak Yoni Dores atas jika mengkomersialisasikan tadi ketenaran itu atau ya gimana Bang? Maksudnya cukup kuat atau seperti apa Bang? Iya, makanya saya bilang, kalau mau ranahnya debat-debatan begitu, ya kan, maka Lesti juga ada peluang untuk melakukan debat itu. Tapi apakah itu yang mau kita cari? Kan itu sekarang. Nah, maka saran saya, pihak kepolisian juga dalam hal ini saya minta untuk bersikap profesional. Pencipta lagu Yoni Dores menghadapi hujatan dari netizen setelah melaporkan penyanyi Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya. Kasus ini muncul di tengah isu pelanggaran hak cipta yang melibatkan beberapa artis, termasuk Agnes Mo dan Ari Bias. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube Intens Investigasi, Yoni Dores memilih untuk mengabaikan kritik yang ditujukan kepadanya. Ia berpendapat bahwa banyak netizen tidak memahami inti permasalahan yang terjadi. Ia menilai hujatan yang diterimanya tidak berdasar dan menekankan bahwa Lesti Kejora juga belum sepenuhnya memahami isu yang dihadapinya. Yoni Dores menjelaskan bahwa tujuan awal dari laporannya adalah untuk meminta klarifikasi kepada Lesti Kejora. Ia ingin memastikan apakah Lesti benar-benar menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin. Dengan demikian, Yoni Dores berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut.